ucapan terima kasih yang gak ada kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ternyata beliau gak lebih penting daripada Gibran. Memang ya, kalau kita melihat akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir, itu di Jakarta terutama, itu banyak sekali baliho yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari ucapan terima kasih yang gak ada kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ternyata beliau gak lebih penting daripada Gibran. Memang ya, kalau kita melihat akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir, itu di Jakarta terutama, itu banyak sekali baliho yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Jaraknya itu sangat berdekatan, mungkin antara 10-20 meter, selang 10-20 meter itu banyak sekali berjejer. Ucapan terima kasih dalam bentuk baliho, kemudian juga billboard, ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Jadi ini memang mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Tempo beberapa hari yang lalu di Bocor Halus, bahwa ada upaya-upaya untuk memoles kinerja dari Presiden Jokowi, memake up, memberikan lipstik tebal, bagaimana ucapan terima kasih, bahwa seolah-olah Presiden Jokowi ini tidak ingin melepaskan jabatannya, sehingga perlu banget validasi bahwa beliau ini sekarang masih dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih yang sudah dikerjakan kinerjanya selama 10 tahun ini. Tapi kalau kita melihat di beberapa baliho itu tidak ada sama sekali ucapan terima kasih kepada Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden dari Presiden Jokowi. Yang ada di sana adalah wajah dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dan juga Gibran, Wakil Presiden terpilih yang juga anak dari Presiden Jokowi. Itu yang terjadi. Jadi ucapan terima kasih hanya kepada Presiden Jokowi, tapi tidak kepada Pak Ma'ruf Amin. Padahal kalau kita melihat, meskipun memang di beberapa kesempatan, bahkan selama 5 tahun terakhir ini, kalau kita melihat kinerja dari Pak Ma'ruf Amin, kita tidak melihat sama sekali. Memang karena tugasnya seorang wakil presiden hanya menjadi ban serep. Ketika presidennya berhalangan, beliau kemudian menjadi perwakilannya, mewakilkan presiden. Dan di beberapa kesempatan memang ada, terutama acara-acara seremonial. Tapi untuk pengambilan keputusan, pengambil kebijakan, itu murni adalah presiden. Tapi ingat bahwa Pak Ma'ruf Amin itu dulu yang memilih adalah Presiden Jokowi dan juga partai koalisi pada waktu itu, untuk meredam gejolak yang terjadi yang ditimbulkan akibat adanya polarisasi akibat Pilkada di Jakarta tahun 2017. Nah, itu yang akhirnya membuat partai koalisi, kemudian juga Presiden Jokowi memilih Pak Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presidennya. Dan pada waktu itu akhirnya Presiden Jokowi bisa menang, mengalahkan Prabowo Sandiaga Uno. Itu yang terjadi, dan itu adalah fakta, sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, harusnya setelah 5 tahun Pak Ma'ruf Amin ini kemudian menjadi wakil presiden, adalah ucapan terima kasih. Kalau misalkan Presiden Jokowi tidak memilih Pak Ma'ruf Amin, mungkin menjadikan Pak Mahfud MD sebagai wakil presidennya, kemungkinan ada gejolak di bawah, dan itu bisa saja menggagalkan kemenangan Presiden Jokowi. Tapi dengan memilih Pak Ma'ruf Amin, meredam gejolak itu, kemudian Presiden Jokowi bisa memenangkan Pilpres 2019. Seharusnya itu juga ada ucapan terima kasih, karena beliau sendiri yang memilih, partai koalisi yang memilih, pada akhirnya bisa memenangkan Pilpres. Tapi kalau kita melihat, tidak ada sama sekali ucapan terima kasih kepada Pak Ma'ruf Amin. Justru di sana kita melihat ada Pak Prabowo, selamat datang, selamat bertugas kepada Presiden terpilih Prabowo, dan juga Gibran Rakabuming Raka. Coba bayangkan, seorang wakil presiden yang sudah berjasa selama 5 tahun terakhir ini, tidak ada ucapan terima kasih, lalu kemudian wakil presiden yang akan bertugas
wajahnya terpampang di situ. Padahal kalau kita melihat kapasitasnya seorang Gibran Rakabuming Raka itu juga masih menjadi tanda tanya. Apalagi kalau kita melihat di 2 hari terakhir ini ketika pemanggilan beberapa orang ke rumah Prabowo Subianto di Kertanegara yang katanya itu adalah fit and proper test menjadi seorang menteri dan wakil menteri, kan tidak ada Gibran di sana. Memang pengambilan keputusan untuk kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi wakil presiden kan juga punya privilege untuk memberikan masukan. Kemudian juga ada orang-orang dari wakil presiden yang ditempatkan di kabinet. Ada, apalagi ini kabinetnya sangat gemuk, lebih dari 40 orang. Tapi faktanya Gibran Rakabuming Raka tidak ada di sana. Buktinya apa? Ketika beberapa orang ditanya wartawan, ketika mereka sudah memasuki rumah Kertanegara, kemudian keluar bertemu dengan awak media doorstop, ditanyakan apakah ada Gibran di sana. Beberapa orang tidak menjawab itu. Lalu kemudian seperti Marwarar Sirait itu mengatakan bahwa di sana ada Pak Prabowo, ada Mas Didit katanya, dan beberapa orang petinggi Gerindra. Tidak ada Gibran di sana. Nah, ini kan menunjukkan apa? Bahwa memang Gibran ini sama sekali nggak dianggap. Meskipun di baliho dia lebih penting daripada Pak Ma'ruf Amin, tapi kenyataannya ketika pengambilan keputusan fit and proper test dari menteri-menteri di kabinet Prabowo Gibran itu dia sama sekali tidak dilibatkan. Fakta itu yang tersaji sekarang. Padahal sebelum-sebelumnya Gibran ini kan memberikan pernyataan di media bahwa mengatakan dia ada memberikan usulan kepada Prabowo untuk beberapa nama-nama menteri. Tapi faktanya ketika fit and proper test kemarin dan kemarin lusa, itu kan tidak ada sama sekali Gibran di sana. Itu intinya bahwa dia tidak dilibatkan. Mungkin ya, Pak Prabowo ini sebelumnya sudah menanyakan kepada Gibran, gimana, apakah ada usulan untuk nama-nama menteri? Mungkin seperti itu. Tapi jawabannya Gibran seperti apa? Mungkin jawabannya seperti video berikut ini. Ya nanti ya, itu ya. Ya nanti lihat dulu ya. Udah nemuin menteri, calon-calon menterinya juga. Nanti ya, nanti. Nah, kelihatan kan? Nanti ya, nanti. Coba bayangkan, seorang wakil presiden terpilih ketika ditanyakan sesuatu tentang kabinet, dia mengatakan nanti ya, nanti katanya. Coba bayangkan, apakah ini menunjukkan bahwa sebetulnya dia nggak tahu apa-apa tentang penyusunan kabinet. Mungkin kemarin Pak Prabowo sudah sempat menanyakan kepada Gibran, gimana, apakah ada usulan? Dia menjawab mungkin begini, nanti ya Pak, nanti, katanya begitu. Nah, padahal ini penyusunan kabinet ini sudah harus segera dibentuk, dan kemungkinan sehari setelah pelantikan nanti akan segera diumumkan. Kabinet sudah dibentuk dan sudah diumumkan orang-orangnya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi kalau kita boleh melihat sekarang, memang peran dari Gibran sama sekali tidak ada dalam penyusunan kabinet. Kalau kemarin kita melihat di media sosial, ada beberapa orang kader PSI yang kemudian berusaha untuk membela Gibran, mengatakan bahwa penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatif dari presiden. Jadi meskipun Gibran tidak dilibatkan, itu berarti tidak apa-apa. Karena memang itu adalah murni keputusan presiden. Nah, pada akhirnya kalau ada kader PSI yang membela seperti ini justru malah blunder. Justru malah menegaskan dan membenarkan kalau Gibran di situ tidak terlibat apa-apa. Semakin mengkonfirmasi bahwa memang Gibran tidak dilibatkan di situ. Maunya membela, tapi ternyata mengkonfirmasi bahwa memang Gibran tidak dilibatkan. Semakin menunjukkan itu. Nah, itulah yang kemudian sekarang menjadi banyak sekali pertanyaan. Sebetulnya peran Gibran sebagai wakil presiden ini seperti apa? Dan kita nanti pasti akan melihat bagaimana ketika Prabowo Gibran dilantik pada tanggal 20 Oktober, kemudian di sana sudah tidak ada lagi Presiden Jokowi yang punya kuasa penuh atas segala keputusan di negeri ini. Lalu kemudian mungkin nanti akun Fufufafa bisa jadi dibongkar. Lalu ada juga kemungkinan nanti
keputusan dari gugatan di PT UN dari PDI Perjuangan juga akan diumumkan. Ya kita nanti tinggal melihat apakah itu nanti akan semuanya menjadi bom waktu yang terakumulasi dan akan meledak pada saatnya. Kita tunggu saja. Sementara kita menunggu pengumuman nama-nama menteri sambil minum kopinya sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Butuh banget validasi.